Tempat ibadah Tridharma Sumbernaga di kota Probolinggo terbakar hebat Mei 2019 lalu. Setelah 1,5 tahun berlalu, kondisi kelenteng kini mulai kembali normal. Pembangunan yang dilakukan sejak setahun lalu saat ini progresnya sudah 70%. Bangunan utama yang direhab usai dilalap api itu ditargetkan bisa digunakan untuk tempat peribadatan pada Agustus 2021 ini atau bersamaan dengan ulang tahun pembangunan kelenteng. Kondisi bangunan utama yang saat ini masih dalam proses pembangunan sendiri sedikit berbeda ketimbang sebelum terbakar. Salah satu yang terlihat cukup mencolok adalah posisi bangunan yang lebih tinggi 1 meter. Itu lantaran sebelumnya posisi kelenteng lebih rendah dari jalan, sehingga Feng Shui dinilai kurang bagus juga untuk mencegah banjir. Sejatinya meninggikan bangunan tak diperkenankan sebab kelenteng termasuk cagar budaya, namun karena ada insiden kebakaran, momen itu pun dimanfaatkan untuk sekalian merehab bangunan. Bangunan yang baru ini konstruksinya juga tidak menggunakan unsur kayu, tapi menggunakan baja tahan api, galvalum, serta beton. Rencananya ornamen kayu hanya digunakan untuk aksesoris atau sebagai lapisan bagian luar. Urus ya, sekarang Pak ini baju sendiri kan sudah tua generasinya, jadi generasi yang muda naik ke atas jadi pengurus ini kan memang sendiri. Sebenarnya ini serba ini kayunya musim dompet yang dan yang terbaik. Kalau mau kayu biasa gitu banyak. Hati-hati. Iya, kalau sudah kering di open nggak usah ditutup aja, kayu jati di open kan kering kan, kering susah, nggak bakalan dimakan raya. Tapi kalau umpamanya enggak, ya gampang dimakan. Iya, jadi di sana kan repot lagi. Jadi ini kita hitung sampai generasi beberapa nggak tahu dah pokoknya. Jadi kalau ada musibah 105 tahun, bayangin berapa generasi. Karena terbakar itu iya, fondasinya sekarang pakai besi, pakai aluminium semua, atasnya itu tahan api, udah dirancang semua. Jadi yang sekarang ini seniornya meninggal umpamanya itu ya penerusnya kan masih iya. Tempat ibadah Tridharma Sumbernaga sendiri merupakan salah satu bangunan cagar budaya di kota Probolinggo. Usia bangunannya diperkirakan lebih dari 154 tahun. Itu diketahui dari revitalisasi yang pernah dilakukan pada 1865. Itu artinya kelenteng Sumbernaga dibangun jauh sebelum 865. TITD Sumbernaga sendiri sejatinya bernama Leong Chuan Biao, berganti nama jadi Sumbernaga sejak masa pemerintahan Orde Baru karena kala itu wajib mengenakan nama Indonesia. Sejarah TITD Sumbernaga secara terperinci justru diketahui dari sumber di luar Probolinggo, yakni dari jurnal berjudul Yin Feng Shui ditinjau dari aliran angin pada kelenteng Leong Chuan Biao Probolinggo. Dalam jurnal itu disebutkan, kelenteng secara resmi didirikan pada Tongzi IV atau tahun 1865. Kelenteng disebutkan didirikan oleh Owen Tik Guan serta beberapa keluarga anggota keluarga Han dan 172 pendonor terdaftar. Owen Tik Guan atau Wen Baochang adalah putra dari Owen Qingting, seorang kapitan Cina besuki yang menjabat dari tahun 1832 sampai 1856. Setelah itu jabatan kapitan dijabat oleh Wen Baochang dari tahun 1856 hingga 1859, lalu pindah ke Probolinggo dan jadi kapitan di Probolinggo. Keluarga Owen terjun dalam industri gula, namun belakangan sejumlah keluarga juga memegang perdagangan candu. Kelenteng ini memiliki lukisan dinding yang menggambarkan proses revitalisasi kelenteng Sumbernaga. Lukisan dinding tersebut terdapat di bangunan utama dan ikut terbakar dalam kebakaran yang terjadi 2019 lalu. Selain membakar bangunan utama, kebakaran hebat 2019 lalu juga membuat sejumlah patung terbakar. Dari Mayangan, tim magang IAIN Jember untuk Radar Bromo TV melaporkan.